Innalladzina Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat kalau tidak salah ayat 29:30. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina, sesungguhnya manusia, qalu yang berkata, si ladi itu, si manusia itu, rabbunallah, sesungguhnya Rabbku adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqomah dalam ketakwaannya tadi. Dia mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala dalam konteks dia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara iman dan takwa, dengan segala fitur-fitur ketakwaan di dalamnya yang dia laksanakan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, salat, zakat, haji jika mampu, dan melaksanakan ibadah yang ritual. Lalu kemudian ibadah-ibadah yang non ritual, ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, dia laksanakan, menjadi tetangga yang baik, menjadi ahli ilmu, ahli yang baik, menjadi masyarakat yang baik, menjadi umaro yang sesuai dengan ketentuan Islam, menjadi pedagang yang jujur, menjadi karyawan yang jujur, menjadi pengusaha yang jujur. Apapun konteksnya itu, tapi dia kemudian istiqomah dalam mengatakan aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, qalu rabbunallah. Kemudian sumastaqamu, dia istiqomah dalam kepangkuhan itu, istiqomah dalam i'tikad tadi, dalam kebaikan tadi, tidak terpengaruh oleh apapun, maka qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Dia kemudian menginstruksikan Allah kepada malaikat itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini pernah saya sampaikan, orang yang istiqomah itu diibaratkan atau diceritakan atau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengisyaratkan, menginstruksikan kepada malaikat ketika orang yang senantiasa pengku istiqomah dalam bentuk dan kondisi apapun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengutus malaikat untuk mendatangi hamba Allah tersebut dan membisikkan ke telinganya, Allah takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannah. Jangan takut, jangan risau, jangan bimbang. Malaikat akan membisikkan itu kepada kupingnya siapa? Kupingnya orang yang istiqomah tadi. Kapan? Pada saat itu. Dalam beberapa ilmu tafsir atau para mufassir menjelaskan dari ayat tersebut. Ada salah satu ahli mufassir yang mengatakan bahwa ketika orang yang hamba Allah tadi, yang istiqomah tadi, memasuki sakaratul maut, menghadapi kematian, maka pada saat kematian itu datang, di situ akan didatangi oleh malaikat dengan membisikkan tadi, Allah takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi pada saat dia mau menjelang wafat, pada saat dia sakaratul maut, Allah mengutus malaikat untuk menenangkan si hamba Allah itu. Allah memerintahkan malaikat untuk menenangkan dia untuk menghadapi sakaratul maut itu dengan apa? Dengan menggambarkan keindahan surga, dengan membisikkan agar tenang menghadapi itu semua, dan menghidupkan imajinasi atau bayangan keindahan-keindahan surga.
kepada hamba Allah tadi, sehingga pada saat dia memasuki sakaratul maut dia tidak merasakan sakit. Dia tidak merasakan sakit menghadapi kematian. Dia mau meninggalkan kehidupan dunia itu dalam wajah yang berseri-seri. Karena apa? Karena semasa di dunianya dia selalu berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai istiqomah itu meskipun godaan dan cobaan selalu ada. Dan kita mah sulit. Itu sangat sulit dan berat. Kadang kan kita masih banyak pengaruh ya. Itu kan ya Pak Ridwan ya. Kita mah ibadahnya kan tergantung situasi. Kadang-kadang lamun agar sumringah banyak duit, ada semangat gitu. Istri lagi apa namanya, kan kadang-kadang karakter istri juga kan suka apa namanya, mut-mutan gitu ya. Nggak tahu tuh dampaknya dari apa. Kadang-kadang gue senyum di rumah dengan sumringah, duit banyak, ibadahnya tenang. Tapi ketika ada masanya moodnya jelek di rumah gitu Pak Ustadz, pemajikan amuk-amukan, gas beli gitu kan, minyak PA, gas PA, makan loba. Kayak biasanya ibadah oke nganu kan ibadah kan. Gitu. Dia mah nyari takut di itu. Ayo Ustadz mungkin itu. Ya Pak Guru gitu itu. Itu Pak Guru ada sugan dari itu. Tapi kan memang fluktuasinya begitu. Nah orang istiqomah mah teteh karena sholatnya tetap akhir sholat. Awal waktu tetap awal waktu. Mengajar berjamaah tetap dikejar. Jadi tidak tergantung, tidak terdampak. Kali kita mah kan emang saya pribadi Pak, ya itulah fluktuasinya. Namun giliran lubang masalah pusing, ya kadang-kadang ada yang suka lebih rajin ibadah. Kadang ketika diberi nikmat ada yang lupa. Kadang ada juga karakter manusia itu yang ketika diberi nikmat dia bersyukur. Tapi ketika dia diuji dengan kefakiran, dia juga ikut kufur. Ada yang begitu. Karakter manusia ini. Ketika dia diberikan rezeki dan nikmat oleh Allah banyak, dia ibadahnya rajin. Tapi ketika diuji dengan kekurangan, diuji dengan kefakiran, dia pun ibadahnya pun berontak. Tapi ada yang kebalikannya. Ketika dia fakir, ketika dia diuji dengan kekurangan, dia rajin ibadah. Tapi ketika diberikan harta yang banyak, dia jadi lupa. Dan ada yang karakter manusia seperti itu. Jadi fluktuatifnya, yaji wa yanqusnya ibadah kita mah. Apalagi saya pribadi, itu kadang tergantung dalam situasi dan kondisi. Sementara hamba Allah yang tadi sudah digariskan dinas, diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan jaminan ketika sakaratul mautnya dia tenang, dia sudah digambarkan keindahan surga seperti apa. Bahkan kata malaikat itu la tahabu wa la tahzanu, jangan takut. Kata Allah bisikan jangan takut. Jangan risau, jangan bimbang pada saat meninggal. Dan baik ke anak akan saya urus. Anak keturunanmu akan saya urus. Masalah-masalah duniawi nanti saya yang urus. Jadi pada saat meninggal itu senyum, bersinar-sinar wajahnya, karena sudah dapat jaminan. Siapa yang akan mendapatkan itu? Yang akan mendapatkan itu adalah dia yang senantiasa istiqomah dalam takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terpengaruh uncuk sudah nama muakun aku kawah gingsir. Orang Garut nggak paham kawah gingsir. Kalau Pak Ridwan saya yakin nggak ngerti kawah gingsir. Pak Guru dia mual. Mengapa Pak Ustaz Amin doang di Garut. Mual kena kawah gingsir. Pak Ridwan kayak kawah gingsir kayak tadi. Jadi apa ya? Lanjutkan. Jadi ya terdampak itu. Kumaha suhu lah, kumaha iklim.
kumaha iklim hate, kumaha iklim pikiran, kumaha iklim dompet. Nah orang istiqomah enggak kan? Mau hujan, mau panas, mau lagi senang, mau lagi bahagia, lagi sedih, ibadah tetap dijalani. Ibadah tidak terpengaruh dengan kondisi itu karena dia apa? Mengejar kontinuitas, mengejar repetisi, mengejar kesinambungan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul pernah menyampaikan Allah itu lebih suka amal yang sedikit tapi kontinu dibandingkan dengan amal yang besar tapi cuma sekali. Innallaha yuhibbul a'mal ad-dawamu wa in qalla. Allah itu mencintai amal yang dawam, yang kontinu, yang dirutinkan. Itu meskipun kecil. Mau berangkat subuh isiin 2000, mau berangkat kerja ada tukang parkir ikhlas mereka itu 2000. Kontinu. Aya nu mere teh sekali-kalina we pas menang bonus di pabrik gear mere 500.000 adi teh mah tuh pernah ada mere deui keanggusan umur. Tahu mah tersek pas gitu. Masih resek kana kontinu bari ikhlas. Ini salah satu contoh. Ibadah juga sama. Kan kadang kita mau lamun keur loba masalah anu tadina tara salat tahajud ge ngadelu di masjid sorangan. Dan keur aya kararepet, Paridwan tahu kararepet. Kararepet teh kesulitan, kesusah, trouble. Biasanya sok beda gitu. Mun keur aya kapusing, mun keur aya masalah, mun keur aya cobaan, biasana sholat rawatib kubliyah badiyah ge kental, duha, hajat gitu, tahajud. Ada tamadan ge geus ngadeluk di tas ge. Tapi giliran kacumpuanan kahayang obul masalahnya selesai biasanya kadang suka. Berarti dia agak konsisten, gak kontinu ibadah. Tahajud sampai puluhan rakaat. Tapi kan sekali-kalinya ketika diuji, ketika diberi musibah, misalkan ketika diberi peringatan. Tapi ketika selesai sudah enggak lagi. Kalau enggak suka seperti itu dibandingkan dengan amal yang kecil tapi kontinu. Terus saya dilakukan. Jadi jangan sampai kalau teh geuning saya mau diuji tahajud wae akhirnya terusnya ujian teh teureun-teureun da tahajud lagi supaya teu geureun cik kalau teh kan. Maka ini menggambarkan ketika kita secara fitrah manusia diuji, kita ini digoda oleh setan. Kita diuji oleh setan, kita digoda oleh setan. Dan godaan setan itu sudah mendapatkan izin dari Allah. Setan teh geus diberi izin ku Allah teh supaya ngagoda manusia. Jadi atas izin Allah setan ngagoda manusia kegoda tuh sahan pangrajin. Sanu teu mampu sholat menjaga sholat 5 waktu. Sok digoda oleh setan untuk meninggalkan, untuk melihat gitu. Dan ketika perjanjian kan dulu ketika manusia dijadikan khalifah di muka bumi kan protes tuh malaikat, protes jin, protes kenapa harus manusia ini jailu fil ardi khalifah qalu atajalu fiha mayyusiru biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Malaikat jin protes kenapa harus manusia. Akhirnya dari keturunan jin itu dan salah satunya adalah setan, dia meminta kepada Allah yang besar, ya Allah beri manusia jadi khalifah, tapi izinkan saya goda manusia itu kan bisa diizinkan dan dapat mandat dari Allah untuk silakan setan kita digoda. Sholat karena keadaan santai we karena keadaan ya we
bae sabatang deui heula kagok ada Ustaz Amin mah surat-surat susuratan geus seberapa panjang lima teh kagok bae sabatang deui geus rakaat ka hiji maka ada maghrib masih ada dua rakaat lagi geus kitu teh telat geus lagi supaya ada si dua salat ada Pak Ibu ada Pak Nur akhirnya teu kaburu we berjamaah terus setan menggoda dadak kolom kopi teh gitu ada pet berhasillah kita gagallah kita untuk menjalankan menjaga istiqomah sholat berjamaah berhasillah setan di sini tapi ada orang yang kuat juga ketika diuji itu pas ada udah datang ke sini datang udah sholat udah bareng di rumah pertama jajaran di saf terus setan tetap masuk setan tetap menggoda kemudian setan membisikkan di masjid At-Taqwa atau mual ayat jamaah seperti mana Pak Guru di masjid At-Taqwa tidak akan ada jamaah sebaik kamu sekuat kamu ibadahnya serajin kamu ibadahnya cek setan mual ayat mulai memuat mampu jika ente cek setan akhirnya apa yang terjadi muncul apa tadi sombong merasa paling soleh merasa asaik pang benerna batur mah ahli maksiat merasa ibadah paling rajin batur mah tukang dosa dan sikap yang ada dalam diri kita muncul itu kan akibat apa? Godaan dari setan. Mampu kita melewati godaan fisik, godaan ibadah, tapi kita kalah dalam pendirian, dalam batin kita, dalam hati kita kalah. Karena setan itu alladzi yuwaswisu fi sudur, dia membisikkan merasa diri paling soleh, paling rajin ibadah sehingga menganggap orang lain hina dan itu tidak boleh. Kalau benar salah, rajin tidak, ya benar memang ada nilainya. Tapi ketika kita menjudgment orang lain, apalagi menghina, tukang es bukan, apalagi menghina orang lain. Itu malah juga tidak dibenarkan karena kesombongan itu muncul atas dasar setan yang membisik. Berhasil kita melewati ibadah-ibadah makhluk kita, tapi kita gagal dalam menjaga hati kita supaya bisa kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan sopan. Dan itulah untuk menjaga nilai-nilai istiqomah itu tentunya butuh usaha, butuh ikhtiar, butuh untuk selalu sadar akan itu. Salah satunya adalah selalu beserta orang-orang yang senantiasa saling mengingat tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Datang, ikuti taklim, ikuti kajian, ikuti kegiatan-kegiatan dakwah di masjid, majelis taklim atau dengar dengan orang lain, dengan orang-orang pintar, dengan orang-orang soleh, dengan para ajingan kiai, sehingga selalu ada nasihat yang diperdengarkan. Dan itu adalah salah satu ikhtiar untuk menjaga kontinuitas, kesinambungan, keistiqomahan, sehingga kita terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai misi penciptaan manusia di muka bumi ini, menjadi khalifah, menjadi kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus bumi ini, mengurus kehidupan kita baik secara pribadi atau secara umum, yang tentunya nanti akan kita serahkan amal kita itu baik dan buruknya sebesar apa, sebanyak apa, baik amal dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga istiqomah itu hal yang sangat sulit, kecuali dia yang senantiasa berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ibadah-ibadah atau